wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi fluida. Saya sendiri Iis Adeliana dengan NIM 2117996 selaku moderator. Saya Marsanda dari NIM 211792. Saya Rosalinda NIM 211793. Saya Elizabeth Arlin dengan NIM 211790. Saya Linda dengan NIM 211789. Saya Kristiani Rati dengan NIM 211797. Saya Serlina dengan NIM 211795. Nurul Fitriani dengan NIM 211791. Baiklah, berikut adalah video hasil diskusi kami. Selamat menyaksikan. Fluida dalam tubuh manusia berupa cairan yaitu darah dan urin maupun gas yaitu gas pernapasan dan gas hasil pencernaan saat makanan. Aliran darah dalam tubuh manusia. Di sini terdapat gambar sirkulasi darah. Nah, garis-garis yang berwarna merah dalam tubuh ini artinya oksigenasi, yaitu aliran darah meningkat. Yang berwarna biru yaitu deoksigenasi, artinya aliran menurun. Oke, selanjutnya gambar perbedaan sel darah merah dan sel darah putih. Yang berwarna putih adalah sel darah putih dan berwarna merah adalah sel darah merah. Terlihat sangat jelas ya perbedaan bahwa sel darah putih memiliki tekstur sedangkan sel darah merah tidak memiliki tekstur atau polos. Nah, materi selanjutnya yaitu ruang atau kompartemen fluida. Suatu fluida tersimpan dalam suatu ruang tertentu, misalnya sitoplasma sel yang berada di dalam sel sehingga disebut cairan intrasel. Cairan lain yang berada di luar sel disebut cairan ekstrasel. Nah, cairan ekstrasel dibagi lagi nih menjadi dua, yaitu interstitial atau berada di antara sel dan intravaskuler yaitu yang berada di dalam pembuluh darah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep homeostasis. Konsep homeostasis yaitu pertukaran fluida secara makroskopik dan mikroskopik ini diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan dinamis yaitu kunci homeostasis. Nah, contohnya yaitu pertukaran ion dalam menjaga keseimbangan asam basa tubuh dan pertukaran gas pernapasan dalam menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Nah, pada sistem pembuluh darah mempunyai jenis susunan pembuluh dibagi menjadi dua, yaitu sistem aliran paralel yang artinya percabangan ke beberapa organ. Dua, sistem aliran serial atau tidak bercabang seperti gambar di atas ini. Apakah ada fluida dalam keperawatan? Mari kita bahas. Fluida ada dalam keperawatan dikarenakan fluida berkaitan dengan zat cair dan zat gas. Saya akan mengambil contoh dari aliran darah. Mengapa aliran darah? Karena pada darah terkandung 55% plasma atau 4-6 liter dan yang lainnya adalah sel darah. Oleh karena itu, mengapa darah bisa mengalir? Karena mengandung banyak air. Selanjutnya, darah pun akan mengalir. Aliran darah ada dua lintasan. Lintasan yang lebih panjang membawa darah ke bagian-bagian tubuh melalui arteri dengan membawa oksigen atau O2 ke jaringan tubuh dan mengambil karbon dioksida atau CO2 yang dibawanya kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Darah ini kemudian dipompa ke dalam paru-paru. Lintasan kedua di mana karbon dioksida dilepaskan dan oksigen akan diambil kembali. Darah yang dimuat oksigen kembali ke jantung di mana darah tersebut kembali dipompa ke jaringan-jaringan tubuh. Nah, sebelumnya kita telah membahas fluida di dalam keperawatan yang berkaitan dengan cairan. Sekarang kita akan membahas dengan zat gas, yaitu sirkulasi pernafasan. Dalam pernafasan digunakan hukum Dalton.
Hukum ini menyatakan bahwa tekanan parsial suatu komponen dalam campuran gas adalah tekanan dari komponen itu, seandainya sendirian mengisi seluruh volume gas yang tersedia. Maka dari itu, jumlah tekanan suatu campuran gas yang tidak reaktif dan bersifat ideal adalah sama dengan jumlah tekanan parsial semua komponen gas. Misalnya, dalam suatu ruangan terdapat udara dengan tekanan 1 atmosfer atau 760 mmHg. Jika dipindahkan seluruh molekul kecuali O2, maka O2 dalam udara tersebut 20%. Berarti O2 memiliki tekanan 20% dikali 760 mmHg sama dengan 152 mmHg. Demikian pula N2 sama dengan 608 mmHg. Mengapa 608 mmHg? Karena 760 mmHg dikurang 152 mmHg akan menghasilkan 608 mmHg atau 80% dari 760 mmHg. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.